Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat 5 waktu di dalam Islam adalah perintah wajib dan harus dikerjakan bahkan dalam kondisi apapun. Ini sangat penting untuk dipahami karena sholat adalah amalan umat Islam yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Namun banyak sekali saat ini orang meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Tapi di sisi lain pula ada beberapa golongan yang sudah rajin mengerjakan sholat tapi justru masuk ke dalam neraka. Golongan apa sajakah yang disebutkan masuk neraka meski mereka sudah rajin sholat? Ada 5 golongan orang yang masuk neraka meski dianggap sebagai seorang yang rajin sholat. Hal ini disebabkan bahwa ibadah 5 waktu bukan hanya sekedar rutinitas di sela-sela aktivitas, namun mesti dikerjakan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Ketika sholat, umat Islam harus bisa memenuhi syarat dan rukun sholat. Jika dikerjakan dengan benar, salat akan memberi pengaruh yang baik untuk kehidupan seorang muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Dan berikut ini 5 golongan orang yang rajin salat tapi malah diancam masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang rajin sholat tapi suka sekali gibah. Gibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk akhlak tercela karena gibah adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah sehingga pelakunya akan mendapatkan dosa. Allah dengan tegas melarang hambanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk melarang bergunjing atau bergibah. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, orang yang rajin sholat tapi percaya dukun. Percaya dengan dukun berarti melakukan perbuatan syirik yang masuk dalam kategori dosa besar. Adapun dukun yang dimaksud di sini adalah
seseorang yang mengaku mengerti perkara gaib dan hal-hal tersembunyi dan meyakini bahwa hal tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau menarik rezeki. Ketika seorang muslim yang rajin sholat namun percaya dengan dukun, maka ia termasuk golongan yang akan masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Bahkan orang yang percaya dengan dukun tersebut, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Percaya kepada dukun juga dikategorikan sebagai orang yang berdosa besar karena mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang masuk dalam golongan ini adalah orang yang mendustakan agama sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga ayat 3. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim termasuk penghuni neraka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Yang keempat, orang yang rajin sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongan, tetap itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah atau sholat, akan sia-sia jika ia suka berbohong. Kebohongan dapat menghapus amalan-amalan lainnya. Lalu jika seseorang mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, innama yaftaril kazibal lazina la yu'minuna bi ayatillah ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Kemudian yang kelima, orang yang rajin sholat tapi juga minum khamr. Khamr atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan. Umat Islam diharamkan untuk meminum minuman yang seperti itu. Khamr adalah induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.